Jadi di Mekah dulu tuh sumber air itu sangat diperebutkan. Dulu susah air. Salah satu tanda kiamat datang tuh sekarang sudah menghijau, hotel sudah banyak. Nah, itu salah satu tanda kiamat. Dulu susah. Bila kalian melihat sumber air yang dikenal oleh orang kering kerontang, tiba-tiba melimpah airnya malam. Apa yang terjadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai melaksanakan solat Isya secara berjamaah. Rasul menjelaskan, man shalla isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Ikut solat Isya berjamaah, kata Rasul, pahalanya seakan-akan solat separuh malam. Apalagi mau duduk di dalam masjid. Rasul Allah menjelaskan, inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha umaruha. Rumahku itu, kata Allah, di muka bumi adalah masjid. Orang yang datang ke masjid, hadir di masjid, duduk dia di dalam masjid, mereka itu, kata Allah, tamu-tamuku. Konon tak lagi duduknya di dalam majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Sekarang kita sudah berkumpulnya di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab Allah. Sudah dibacakan oleh ustaz kita tadi. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Bila empat itu kita lakukan, berkumpul di rumah Allah, dibacakan ayat, dijelaskan isi, apa yang dijanjikan Rasul kepada kita, dapat pula empat. Kata Rasul, illa nazalat alaihimus sakinah. Satu, turun ketenangan di hati mereka. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah memandang mereka dengan rahmah, penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaikah. Tempat mereka itu dipenuhi oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fi man indah. Nama-nama yang hadir ini sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya, di antara para malaikatnya. Bahkan hari ini 24 jam, sore berubah menjadi malam, malam sebentar lagi berubah menjadi subuh. Apakah kita mendapatkan kebaikan pada hari ini selama 24 jam? Rasul menjelaskan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan hidup untuk orang itu, Allah pahamkan ia tentang agama. Kalau kita sedikit dapat pemahaman agama, berarti kita sudah dapat kebaikan pada hari ini. Terakhir doanya, terakhir harapannya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang sempatkan dirinya, kata Rasul, menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia dapatkan pengetahuan. Allah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Tak mungkinlah Allah mungkir janji. Apa yang dijanjikan Allah? Salaka tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan itulah yang awak dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah berusaha mengikuti dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mengikuti Rasul tersebut dijelaskan Allah di dalam Al-Quran yang mulia ini. Tepatnya di dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kata Allah kepada Nabi Muhammad, bila betul-betul kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nanti Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni segala dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi zat yang maha penyayang. Kalau kita buka lembaran tafsir tentang surat dan ayat ini, kalimat fattabi'uni, ikutilah aku, merupakan kewajiban bagi seorang mukmin untuk mengikuti Rasul. Dalil yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dipandang sahih oleh muhaddis adalah tak kala Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kamu. Jadi apabila Allah dan Rasul menyebut kamu, jangan bayangkan orang lain, harus bayangkan diri sendiri. Awak kadang di situ slip memahami. Kalau dibahas masalah sombong, pas bona kaji utat, kawan nambu di muka rumah sombong minta ampun. Judul kita hari ini bu dengki, sesuai warna apa Ustaz? Memang kawan nambu tetangga itu dongki minta ampun. Larangan begunjing, mantap Pak Ustaz. Di tempat kami itu banyak orang begunjing. Contohnya Ibu Siwati itu Pak Ustaz, yo begunjing yo korojo. Padahal ceramah kok untuk beliau sebenarnya. Kaum muslimin, kalau seandainya Allah dan Rasul menyebut kamu, maka berarti untuk kita semua. Allah katakan, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di situ adalah berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya. Hadis sahih riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna, bukan tidak beriman. Beriman, cuman tidak sempurna iman seorang kamu, kata Rasul, hatta an akuna ahabba ilaihi, sehingga aku ini lebih dicintainya daripada yang lain. Bukan Rasul melarang awak untuk mencintai orang lain, mencintai dunia, cuman posisi cinta harus berbeda. Bahkan apabila dihadapkan dua cinta, antara cinta kepada Allah dan Rasul dengan cinta kepada keluarga dan manusia lain, maka harus lebih dimenangkan cinta kepada Allah dan Rasul. Kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi, bahkan dibandingkan dengan orang tuanya sendiri. Siapalah saya, bapak dan ibu, yang tidak cinta sama orang tua? Cuman kalau berhadapan dua cinta, maka cinta kepada orang tua harus mengalah, mendahulukan cinta kepada Rasulullah. Min waladihi wa waladihi, bahkan dibandingkan dengan anak kandungnya sendiri. Wan nasi ajmain, bahkan untuk seluruh manusia. Umar ibnu Khattab dalam sebuah riwayat dijelaskan, Rasulullah itu kan sayang sama Umar. Saking sayangnya sama Umar, beliau menjamin Umar ini masuk surga. Rasul mengatakan bahwa Umar ini orang kedua dijamin masuk surga. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Sebab ada 10 sahabat dijamin Rasul masuk surga. Walaupun saat Rasul menjamin, orangnya masih hidup, masih terbuka peluang untuk melakukan salah dan dosa, tapi sudah dijamin masuk surga. Untunglah sahabat yang dijamin. Kalau sampai awak Umma
Ustadz Samsul Rijal dijamin masuk surga. Umpama ini, insya Allah subuh besok tidak akan sholat subuh nih. Tak kala ditanya oleh pengurus, kenapa tidak sholat subuh Pak Ustadz? Lepel lawak beda Pak. Ambolah dijamin masuk surga. Apa Allah? Kalau sahabat enggak. Makin dijamin, makin rajin. Abu Bakar fil jannah. Nah, ini dia Umar nih. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Ali fil jannah. Zubair bin Awwam fil jannah. Tolhah bin Ubaidillah fil jannah. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Sa'id bin Zaid fil jannah. Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga. Salah satunya yang kedua, Umar ibnu Khattab. Lalu dalam sebuah riwayat, Rasul, Umar dan sahabat lain berjalan bebarengan. Lalu Rasul memegang tangan Umar dan Umar sangatlah senang. Sebab yang memegangnya ini kekasih Allah. Jarang orang bisa bersentuhan dengan tangan yang sangat mulia dunia akhirat. Rasulullah. Senanglah Umar. Kaum muslimin, lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sangat mencintai Tuhan, melebihi seluruh manusia, kecuali kalau dibandingkan dengan diriku." Artinya apa? Kalau dibandingkan cinta Umar dengan cinta kepada Rasul, lalu dibandingkan dengan cinta kepada manusia lain, bagi Umar Rasul prioritas utama. Tapi kalau dibandingkan dengan mencintai dirinya sendiri, maka dia lebih cinta kepada dirinya ketimbang Rasul. Apa kata Umar? Kata Rasul, "Tidak ya Umar, tak sempurna imanmu wahai Umar." Padahal Umar dijamin masuk surga, sahabat terdekatnya ini. Tak sempurna imanmu Umar, apalagi yawa. Itu maksudnya Pak. Sebelum engkau lebih mencintai diriku ini melebihi cintamu sendiri kepada dirimu. Mendengar itu langsung Umar semakin kuat. "Ya Rasulullah, saksikanlah, mulai hari ini engkau lebih kucintai bahkan dibandingkan dengan diriku sendiri." Kata Rasul, "Ya Umar, itu sempurna, itu baru benar, itu baru sempurna." Maka berdasarkan dalil-dalil yang sahih inilah kewajiban kita kepada Rasul mencintai, mengikuti dan mencintai beliau. Permasalahan kita malam ini ada dua. Ini ceramah tak panjang, hanya sampai selesai saja. Untuk apa panjang kalau tak selesai? Lagian ada acara yang cukup penting yang sudah sama awak maklumi di belakang. Itu di belakang. Sarang pipi, sarang tampuwo Pak, samo basarang di belakang rumah. Walaupun seketek beko harus dibagi ratu, mak dapet samo mangunyah. Jadi tolong sepotong jadilah diambil. Itu pun kalau bisa prioritaskan yang paling kecil dulu. Jangan sesadonya diambil. Beko banyak kawan yang tidak mendapat. Keniko banyak dari luar nampak kok. Saya tahu nih jamaah-jamaah dari Sail kalau macam banyak. Baik rahimakumullah. Yang pertama adalah mengapa kita wajib mengikuti dan mencintai Rasul. Yang kedua, bagaimana cara mencintai beliau. Dua permasalahan inilah yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah mengapa kita harus atau wajib mencintai Rasul. Paling tidak ada 3 alasan. Pertama, karena Allah penguasa alam ini, penguasa dunia akhirat, menciptakan diri kita dengan segala keperluan kita, itu memang mencintai Rasul. Allah saja mencintai Rasul. Bagaimana mungkin awak yang diciptakan Allah tak mau mencintai beliau? Allah saja mencintai Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Apa buktinya? Cobalah tengok. Di antara Rasul yang diutus 25 orang, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi Mustafa iwal mursalin, penghulu dari segala Rasul itu adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 24.000 Nabi yang kita ketahui, sebahagian ditulis, sebahagian tidak, menurut ulama sirah an-nabawiyah, yang menjadi khatamun nabi, khatamun nabiyyin adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah beliau ni tak boleh ada lagi nabi. Bagaimanapun panjang janggutnya Pak, hitam konyangnya, besar jubahnya, banyak tasbihnya, bertungkik segala macam, mengaku nabi, wajib tidak percaya. Kenapa? Nabi awak ni khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Beliau ini juga Imamul Muhtadin, imam yang mendapat petunjuk, Rasulun Amin, Rasul yang sangat dipercaya. Bahkan kata Allah, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Di saat para nabi bergelar alaihi salam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi itu langsung disebut nama, kan sudah disebut di atas tadi, kecil tidak disebut nama. Berarti kalau disebut nama, awak ni masih kecil ini. Gelar besar tidak dipanggil gelar. Maka kalau bisa, kalau mau manggil orang yang agak dibesarkan, jangan panggil nama. Saya kan Samsurijal, boleh bapak panggil Jal, boleh. Tapi kalau bisa Ustadz sajalah, Ustadz. Kalau bisa manggil imam awak Pak Imam. Kalau nama Pak Imam awak Ujang, Jang, kamu kok Jang? Jangan kalau bisa. Pak Imam, Pak Camat, Pak RW, Pak RT, dipanggil gelar. Coba tengok dalam Al-Quran, ada enggak kalimat yang mengatakan ya Muhammad? Tak ada Pak. Tapi kalau ya Adam, ada. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, kata Allah, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Ya Musa, ada. Ya Isa, ada. Ya Muhammad, tidak ada. Allah tak mau menyebut namanya. Kenapa demikian? Dipanggil gelar. Bahkan kepada Ibrahim Khalilullah, yang ditemani Allah. Kepada Isa Ruhullah. Kepada Musa wa kalamullahu Musa taklima, kalamullah. Kepada Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Begitulah Allah mencintai beliau. Satu alasannya. Yang kedua, Rasul sangat mencintai umatnya. Bagaimana mungkin awak tidak membalas cinta seseorang kalau orang itu memang betul-betul mencintai kita, dalam arti yang positif ke Pak ya. Bukan dalam arti ada bini orang mencintai apa lalu apa balik pulau. Enggak. Masalahnya Pak Ustaznya sungguh-sungguh mencintai ambo. Itu dalam arti yang negatif. Rasul itu sangat mencintai umatnya. Kalau awak genap kalah perjuangan Rasul 23 jam, 23 tahun. Atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Genapnya 23 tahun. Bertungkus lumus, bermandikan keringat, berkuah darah, bersabung nyawa. Sampai puncak perjuangan itu dilempari, pernah giginya patah, pernah diludahi, pernah dihinakan, pernah diselimuti dengan kulit unta yang sangat tebal, sampai menangis anak perempuannya yang bernama Fatimah. Pernah.
Pernah sepanjang jalan diletakkan duri-duri, dilempari dengan kotoran. Pergi ke negeri Taif, dihinakan, direndahkan. Sampai marah malaikat sang penunggu gunung negeri Taif. Kalau begini ya Muhammad, izinkanlah aku kepada Allah, makku aduk-aduk negeri Taif itu. Tapi di saat sampai ke titik paling rendah, maka Rasul ini mendoakan umatnya. Jarang orang seperti itu. Kalau sempatlah saya, bapak, ibu diusik orang, lalu datang orang punya kekuasaan. Manonya Ustaz? Itu nyurangnya Pak. Papa kok kira terserah apa, nak dipijak-pijak, nak ditempeleng-tempeleng. Kalau Rasul mengangkat tangan, Allahumma yahdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Begitulah pintarnya Rasul. Ya Allah, tunjukilah umatku itu, karena mereka itu bukan tidak mau, mungkin mereka belum tahu. Jadi kalau menghadapi orang yang nampaknya tidak mau ikut, Pak, jangan disebut tidak mau, mungkin belum tahu. Inilah doa Rasul. Tunjukilah dia mereka, mungkin mereka belum tahu. Satu, titik rendah. Sampai ke titik paling tinggi. Tak seorang pun manusia yang sampai ke level itu. Jangankan manusia, malaikat Jibril, penghulu segala malaikat, tak sampai ke level tersebut. Kata Jibril kepada Nabi kita, ya Muhammad, tugas dan kemampuanku hanya mengantarkan engkau sampai ke level ini. Itu dalam peristiwa Mi'raj. Tapi kita tidak bahas panjang lebar, karena awak ni maulid Nabi. Kalau nak Isra Mi'raj, undang perlu besok sekali lepak. Kalau kini rugi yang boh. Tapi lah lama boh, Pak Ustaz. Dulu 6 September, kinilah 30 September. Memang boleh. Apalah salahnya? Memperingati ini bukan ibadah, hikmah. Jadi kalau ibadah ditentukan waktu, caranya, tempatnya, itu ibadah. Kalau hikmah ini enggak. Kapanpun boleh. Yang tak boleh, solat Jumat apa buat hari Sabtu. Itu enggak boleh tu Pak. Walau sehari. Atau apa pecopek. Kami Pak Ustaz kan ada acara hari Jumat, kami Jumat hari Kamis sajalah. Itu pun tak boleh. Tapi sekarang boleh, tak apa-apa. Kaum muslimin, sampailah Rasulullah ke tingkat paling tinggi. Kata Jibril, tugasku cuma sampai ke sini. Lalu mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Tak satu pun manusia sampai ke situ. Adam pun tak sampai ke situ. Kata Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Itu kepada Rasul. Ayyuhan nabiyyu. Mana disebutnya Nabi Muhammad? Nabiku. Wa rahmatullah, rahmat Allah. Wa barakatuh, dan keberkahan. Apa yang dijawab Rasul? Rasul tidak menjawab untuk dirinya sendiri. Assalamu alaina. Selamatlah untuk kami. Kami itu beliau dan umatnya. Wa rahmatullahi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hambamu yang soleh-soleh. Bukan di zaman Rasul saja. Awak kini kalau soleh dapat doa tertinggi tersebut. Wa ala ibadillahi sholihin. Kaum muslimin, rasanya lah jaranglah ada pemimpin-pemimpin dunia yang ingat sama awak kalau sudah sampai ke level tinggi. Bahkan rata-rata dia ingat kepada ayatul kursi sebelumnya dapat kursi, kata orang. Bobuyihnya membaca ayatul kursi. Setelah duduk di atas kursi, lupanya kepada ayat, ingatnya kepada kursi. Saya kalau ada pemimpin mau naik tu Pak, banyak caleg yang mendatang Pak. Pak Ustaz, sore beko di mana Ustaz ceramah? Di Masjid Ar-Rahim. Siapa yang mendongeng? Ibu-ibu. Pulih ambo datang. Ini ibu-ibunya Pak. Biarlah Pak Ustaz, ambo biarlah duduk di situ. Pengajian ibu-ibu pun mau apa tu duduk tu Pak. Tapi kapan? Sebelum naik. Setelah naik, insya Allah 5 tahun yang akan datang dia datang lagi. Masih ingat dengan saya Bapak Ibu? 5 tahun yang dulu pernah saya kemari.
Iko nak 5 tahun yang akan datang leh bolo. Awak nak boleh menyinggung orang dapat nak bungkuk je nak dimakan sarung. Nak makan lado nak kena podeh. Rasulullah sampai ke puncak kejayaan yang diingatnya umatnya. 2 tu Pak. Titik kerendahan awak diingat. Titik ketinggian awak diingat. Titik kesusahan sekalipun. Tidak ada yang paling susah dalam kehidupan ini tak kala seorang mengalami sakaratul maut. Sehingga ulama mengatakan kalau ingin menengok salah satu azab akhirat yang ditarik ke dunia ini, tengoklah orang yang sedang sakarat. Seperti menarik batang berduri dari tubuh, putuslah mana yang putus, tinggallah mana yang tinggal. Kata Imam Qurtubi, bergoncangnya jiwa saat itu tuh berguncangnya bukan seperti pening biasa, seperti kain yang diaduk-aduk di dalam keranjang. Saat seperti itu sakarat, bahasa awaknya sekarat, ini apa? Sakaratul maut. Yang keluar dari mulut Rasul awaknya ummati, ummati, ummati. Kalau pemimpin lain tengoklah Pak dalam sejarah, ada yang menyebut istri, anak, tugas, pekerjaan dan lain sebagainya. 3. Yang keempat, bukti beliau sayang sama awak. Tak kala besok manusia dibangkitkan, datanglah Jibril dengan penuh kebesaran dan keagungan kemuliaan dengan malaikat lain membangunkan Rasul. Ya Muhammad, hari kiamat sudah datang. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ada hari awak dibangkitkan dari kubur. Begitu dengan Rasulullah. Perkataan pertama Rasulullah itu awak ni jugalah. Aina ummati. Kalau memang ini hari kiamat, mana umatku? Awak juga lagi. Di padang mahsyar Rasul mengistimewakan umatnya. Inna ummati, sesungguhnya umatku, yaktuna yaumal qiyamah, hadir besok di hari kiamat dengan wajah tampilan berbeda. Apa bedanya? Yaktuna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu. Bedanya dengan umat lain, wajah bapak ibu ini bagaimanapun hitam kelingnya, bercahaya besok di kampung akhirat seperti membawa lampu. Sahabat bertanya, bagaimana Tuhan mencari umat Tuhan besok di akhirat? Kata Rasul, apa payah membedakan mana kuda hitam di antara kuda yang putih, atau mencari kuda yang putih di antara kuda yang hitam? Dari jauh pun nampak. Waktu dibangkitkan, waktu manusia dipersilakan masuk surga, Rasulullah orang pertama masuk surga. Itu istimewanya Rasul. Terakhir diutus, duluan membuka pintu surga. Takkan ada Rasul lain kecuali Rasul duluan. Sebagaimana tak ada umat lain sebelum umat beliau duluan. Disuruh masuk, tak mau masuk. Malah sujud di hadapan Allah. Beda antara kita sujud dengan Rasul sujud. Kalau awak sujud sebentar, kalau Rasulullah sujud, kata Aisyah menengok Rasul pernah sujud di malam hari, tidak bergerak seperti kain buruk yang diletakkan di lantai. Kutunggu, kata Aisyah, tidak tertunggu, seakan-akan beliau sudah wafat lama. Sampai Allah katakan, angkat kepalamu. Ya Allah, aku tidak rela. Wah, itu sayangnya sama awak sekarang ni, apalagi umat akhir zaman ni. Aku tidak rela do ya Allah, seandainya ada satu saja umatku besok yang tidak masuk surga. Bahasa awaknya, apalah hati kegembiraanku di dalam surga ya Allah, tu bahasa awaknya. Sementara umat yang kuperjuangkan selama ini ada yang masuk neraka, aku tak rela masuk ya Allah. Dijamin oleh Allah, umatmu semuanya akan dimasukkan ke dalam surga asalkan dia mengungkapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk surga walaupun sebesar zarah imannya. Yang membedakannya dengan umat lain,
Kalau begitu lomaklah menjadi umat Nabi Muhammad ni Pak Ustaz. Iya, dijamin masuk surga. Iya, walaupun awak tak solat, walaupun bapak tak solat, tak puasa, tak berimpak, dijamin masuk surga. Iya, cuman jangan salah, memasuki sebuah tempat tetap antri. Kalau cuman modal apa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, siap-siaplah yang terakhir. Lah sedunia kau besok masuk surga, terakhir apa ibu? Kenapa belum masuk surga? Awak modal awak cuman 2 kalimah syahadat. Kapan kau ucapkan? 2 kali. Bila? Yang pertama waktu berhitan. Yang kedua waktu menikah. Sudah itu tak pernah dah. Tunggu dulu. Biarkan seluruh orang ni masuk surga, terakhir kau besok. Jadi boleh Pak, silakanlah, tak apa-apa. Kaum muslimin yang berbahagia, masuk ke dalam surga tetap saja dilayani lagi. Sampai tersenyum Rasulullah menerima ayat dan surat ini, yaitu surat Al-Kautsar. Kenapa? Karena Al-Kautsar adalah satu kolam, satu danau untuk umat Nabi Muhammad, yang jikalau mereka minum walau hanya seteguk saja, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mendengar berita ini tersenyum Rasulullah, turunnya surat Al-Kautsar ini. Makanya Bapak Ibu, awak paling senang baca Al-Kautsar ini. Tapi beda pemahaman. Kalau Rasulullah karena dapat nikmat yang banyak, kalau awak karena pendeknya. Dan saya sangat yakin Bapak dan Ibu tidak ada yang tidak hafal dengan Al-Kautsar. Yakin namun. Cobalah ibu-ibu di belakang sambung ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Pesambungnya, Bu. Nah, kan iya, Pak. Sebab rakaat pertama inna a'taina, rakaat keduanya baru inna a'taina. Rupanya kedua-dua rakaatnya inna a'taina. Kaum muslimin, begitulah sayangnya Rasul kepada kita. Bahkan tak kala besok awak masuk neraka pun Rasul menyuruh malaikat untuk mengeluarkannya. Hadis sahih riwayat Muslim, Pak. Kata Rasul, besok di hari akhirat Allah memerintahkan kepada para malaikat, turunlah ke neraka. Tengoklah di situ ada ndak umat Muhammad. Awak ini Pak, kalau ada, angkat, masukkan ke dalam surga. Lalu para malaikat turun. Tuh bayang Bapak Ibu tuh kan. Kata Rasul kepada sahabat, tahu tidak kalian, kata Rasul, bagaimana cara malaikat mencari mana umat Muhammad? Sebab di dalam neraka itu bukan umat Nabi Muhammad saja, umat-umat lain pun banyak, dan awak sudah gosong semuanya. Tidak tahu lagi mana Yanto, mana Yanti, mana Tino, mana Tini, mana Rino, mana Rini. Lah bentuk tulang-tulang hitam. Kata sahabat, Allah wa rasulahu a'lamu, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Beliau menjawab, lewat wajah mereka. Wajah-wajah umat Nabi Muhammad yang pernah diajak sujud tidak tersentuh api neraka. Begitulah sayangnya Rasul kepada kita. 2. Allah mencintainya, Rasul mencintai kita. Wajar awak disuruh mencintai Rasul. Yang ketiga, yang terakhir. Terakhir ini bukan selesai ceramah. Target saya paling kurang 1 jam. Ini baru setengah jam. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Saya pernah ceramah 3 jam malah Pak. Di Rohil saya 3 jam. Diminta oleh tuan-tuan Kodipa, Pak Ustadz harus 3 jam. Emak lamanya nih. Podih pinggang nih. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, alasan ketiga, kenapa awak wajib mencintai Rasul, berusaha mencintai, mengikuti Rasul? Karena setiap awak mengikuti dan mencintai beliau, Allah sudah janjikan keuntungan. Kata Allah satu tadi, yuhibbukumullah. Kalau engkau mengikuti Rasulmu itu, Allah akan mencintai kalian. Awak dicintai manusia saja sudah senang. Bagaimana kalau dicintai oleh Allah? Cinta manusia ini berbatas, berwaktu.
Tapi kalau cinta Allah tidak berbatas, tidak berwaktu, kapanpun. Nah, dicintai manusia saja sudah senang awak. Bagaimana kalau Allah yang mencintai? Yang kedua, ini sangat penting, wa yaghfir lakum dzunubakum. Di samping Allah mencintaimu, kalaupun kau bersalah, kata Allah, ku ampuni dosa-dosa, ku bersihkan. Sebab orang yang paling beruntung di dunia ini siapa? Orang yang tak kalah kembali kepada Allah, berlaku untuknya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Datang bersih, pulang bersih. Nah, untuk pulang bersih inilah perlu ampunan. Makanya disebut kalau sudah meninggal dunia orang telah berpulang ke rahmatullah. Kata orang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan. Syarat untuk masuk surga itu memang tak boleh membawa dosa. Kalau tidak diampuni oleh Allah, mana ada awak yang bisa masuk surga? Termasuk kami para ustadz yang menyampaikan, karena tak ada yang tak berdosa. Syarat tinggal dalam surga itu Bapak Ibu tak ada berdosa di dalam tuh. Adam itu tinggal dalam surga karena belum berdosanya. Ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu situma. Tinggal engkau di dalam surga bersama istrimu, makan apa yang engkau mau, nikmati apa yang engkau suka. Wala taqrabu hazihi sajarah. Itu penyebab dosa Adam. Cuman pohon yang satu ini jangankan engkau dekati, nikmati, dekat saja tak boleh. Nanti ujungnya zalim, penyesalan. Akibatnya Adam makan buah huldi. Apa dibiarkan tinggal di surga? Walaupun manusia pertama, kata Allah, kul nahbitu minha jami'a. Keluar kau dari dalam surga ni Adam. Pang carepang makan buah papuluik, ditagah mengaringkang, disuruhkan bahasa suruh. Mada maksudnya keluar. Di dalam surga ini tidak boleh orang berdosa. Itu di dalam surga satu dosa keluar Pak. Bagaimana awak yang di luar surga ini dosa beleak-peak. Apa diundang ke dalam? Ada makan buah huldi diusir. Awak tah buah hapu-hapunan awak makan. Apa diundang ke dalam? Tidak kan diundang ke dalam, kecuali kalau awak mendapat ampunan. Adam mendapat ampunan. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti berdosa. Wa khairu khata, sebaik mereka berdosa at-tawwabuna, yang bertobat. Sekarang ikut Rasul, cintai beliau, Allah berjanji mengampuni dosa-dosamu. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah alasan kenapa awak diwajibkan mengikuti dan mencintai beliau. Selesai satu bab. Bab yang kedua, kan pas pembagiannya. Bagaimana cara mencintai beliau? Ada beberapa langkah. Yang pertama, seseorang yang mencintai harus mengenal yang dicintainya. Kalau tidak, kata orang, seperti membeli kucing di dalam karung. Ya enggak apa? Niat awak beli kucing bagus, tapi harus tahulah jenis kucing apa yang awak beli. Nah, sekarang awak berusaha mencintai Rasul. Bagaimana mungkin seseorang mencintai kalau tak mengenal yang dicintainya? Besok di kampung akhirat ini termasuk yang ditanya di dalam kubur. Man nabiyuka, man nabiyuka, siapa nabimu? Awak tak kenal. Makanya lewat maulid inilah salah satunya awak mengenali beliau itu. Beliau itu Bapak Ibu manusia persis seperti kita, dan manusiawi sifatnya. Artinya apa Pak Ustaz? Kalau hari ini awak dilahirkan, Rasul dilahirkan. Jadi Rasul itu Pak Ustaz tidak diturunkan, bukan, dilahirkan. Cuman ada bedanya.
Bedanya apa? Beliau punya tanda-tanda khusus, awak tidak. Karena beliau manusia biasa yang luar biasa. Tentu ada yang luar biasa. Apa itu? Yang pertama dijelaskan di dalam berbagai kitab Sirah An-Nabawiyah tanda-tandanya. Bila kalian melihat sumber air, jadi di Mekah dulu tuh sumber air itu sangat diperebutkan. Dulu susah air. Salah satu tanda kiamat datang tuh sekarang sudah menghijau, hotel sudah banyak. Nah, itu salah satu tanda kiamat. Dulu susah. Bila kalian melihat sumber air yang dikenal oleh orang kering kerontang, tiba-tiba melimpah airnya malam. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad dilahirkan. Bila kalian melihat pohon kurma yang kurus, runcing batangnya, kuning daunnya, tak ada buahnya, malam itu gemuk, hijau daunnya, lebat buahnya, merunduk kepada sang pemiliknya sehingga mudah untuk memetiknya. Kan ajaib itu, tanda kelahiran Rasulullah. Bila kalian melihat unta, bapak ibu jangan iyukan sadu yang disebut ustaz ya, menyimak jangan menyomak. Rusuh kan tak mungkin tuh. Unta yang yang dikenal oleh pemiliknya sudah tua, kurus, tak ada daging, kering air susunya. Malam itu seperti disulap, gemuk badannya, banyak air susunya. Anehnya lagi mudah memerasnya. Saat itu Nabi Muhammad dilahirkan. Bila kalian melihat kerajaan Romawi Yunani berdiri dengan angkuh, tiba-tiba runtuh saja tanpa disentuh, runtuh. Saat itu Nabi Muhammad dilahirkan. Bila kalian melihat api sembahan bangsa Persia, agama Majusi menyembah api, ribuan tahun tak pernah padam, disembah pagi sore siang malam oleh ribuan jamaahnya. Kayak gitu Pak Ustaz orang nyembah api, kiro-kiro. Ustaz kok tahu pengalaman? Enggak ada Bapak. Sahabat-sahabat lain pernah menyembah berhala sebelum datang Islam. Umar bin Khattab pernah menyembah berhala. Adapun sahabat yang tak pernah menghadapkan mukanya ke berhala, Ali karamallahu wajah, Allah muliakan wajah Ali tersebut. Jadi saya tidak pengalaman menyebut tadi itu, tak pernah saya menyembah api. Disembah Pak, ribuan tahun tak pernah padam. Bukan api sebesar kompor di dapur awak, besar. Malam itu padam. Apa ndak tokoji masyarakat Majusi, Tuhan awak mati, Tuhan awak mati. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad dilahirkan, tanda-tanda kelahirannya jelas. Bahkan Aminah mengatakan, malam kelahiran Rasulullah aku melihat sinar keluar dari rahimku, memenuhi kamar, rumah Abdul Muthalib, halaman rumah, kota Mekah, dan menyinari 2/3 dari belahan bumi ini. Yang terbang di angkasa raya, yang menyelam diri di lautan samudra, tinggal di hutan belantara, menengok ke sumber cahaya. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad dilahirkan. Ada tanda-tanda. Kalau hari ini awak punya nama, keluarga, kaum famili, tahun-tahun yang dilalui, beliau lengkap. 2 bulan dalam rahim ibu, ayah meninggal. 6 tahun sesudah itu, ibu menyusul. Yatim piatu resmi menjadi yatim piatu umur 6 tahun. Terbayang tak bapak ibu kalau seandainya malam-malam Ramadan awak menyantuni anak yatim, berbaris di sini anak yatim itu salah satunya 6 tahun yatim piatu. Kalau tak menangis awak terlalu keras hati tu Pak.
Banyak anak yatim tapi umurnya sudah 15 tahun. Ada anak piatu umurnya 12 tahun, ayahnya ada, ibunya sudah tak ada. Ini 6 tahun yatim piatu. Kalaupun ada yang yatim piatu, awak tak kasihan. Kenapa? Umurnya 56 tahun. Siapa? Kok? Ambo? Yatim piatu Bapak. Umur 56 tahun. Rasul 6 tahun. Dalam ayunan gelombang masa, yatim piatu terkatung-katung, timbul tenggelam dihempas gelora, tiada pelampung tempat bergantung. Waktu hamba dalam kandungan 3 atau 2 bulan, ayah pun pergi meninggalkan dunia di kampung orang tanpa berita. Ibu melepas dengan tangisan, kami disiram dengan air mata. Waktu hamba pandai berkata, umur 6 tahun. Ibu pun pergi ke alam jauh, masih di kampung orang dalam perjalanan di negeri Abwa. Tinggallah kami sebatang kara, hilang pelindung, lenyap pengasuh. Ia kalau meninggalnya di rumah Abdul Muthalib, masih ada Abdul Muthalib menggendongnya, memeluknya. Ikut di kampung orang, umur baru 6 tahun. Kau mana nak mengadu? Makanya Rasul mengatakan, siapa yang sayang sama anak yatim, kata Rasul, besok di surga berdampingan denganku seperti 2 jari ini. Apa ndak mau atau Pak? Peluang tuh. Kalau ditakdirkan Allah, saya, bapak dan ibu ada tetangga di sebelah rumah yatim, peluang yang harus awak baca sebenarnya hidayah itu. Pak Ustadz, dengan solat kan awak bisa masuk surga? Belum tentu Pak. Kalau masuk neraka mungkin joleh. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi yang solat. Bagaimana nak masuk neraka? Solat asar hampir maghrib, solat subuh lah jam 7. Iya enggak? Berdiri pun di hadapan Allah loyo. Kau nak masuk surga? Allahu akbar. Kata malaikat, kalau ndak sogat dia apa lah, kau tempeleng apa belah muaknya menengok. Laju minta ampun seperti membuat laporan sepihak. Rasul dan sahabat terhibur dengan solatnya, awak menjadi beban. Kabirul alhamdulillah kasih Rasulullah. Kalau adalah surat yang lebih pendek dari Inna Athaina, pasti itu nawak pilih mungkin Pak. Infak kan bisa surga Pak Ustaz? Iya, kalau yang terbaik. Maka sahabat itu berlomba untuk yang lebih besar. Bukan ikhlasnya dulu, besarnya. Awak mendefinisikan ikhlas, yang penting ikhlas. Pilihan awak setiap kotak infak lewat kan 2. Memang awak keluarkan dompet. Yang pertama yang paling kecil, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Pilihan langsung ke 2.000. Kalau tak ada 2.000, langsung awak tutup. Nggak ada piti ketek. Ya cara infak di masjid harus piti ketek. Nah sekarang ada 2.000. 2.000-nya 4 lembar. Pilihan nomor 2 lagi, yang paling buruk. Mana lah menulau mua duit itu ndak betulang lah. Sebab kalau duit baru itu bapak ibu melayangnya. Tapi kalau duit buruk itu terjerumi, tak betulang. Itu pula nak masuk surga. Kaum muslimin sekarang ditakdirkan bapak ibu punya anak yatim, kesempatan itu. Datang seorang lelaki, ya Rasulullah, hati saya keras, susah menerima pelajaran, nasihat. Masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Memantulnya. Kata Rasul, belai umulihmu kepala anak yatim, nanti hatimu menjadi lembut. Cuman Rasul selalu memberikan standar paling bawah. Jangan terkecoh dengan enaknya makan, lupa pada isi. Membelai ini bukan sekedar itu. Untuk apalah saya bapak dan ibu setiap pagi membelai kepala anak yatim, tapi tak pernah memberikan bantuan.
Setiap lewat si yatim di muka rumah, siku kau yuang. Apa pak, buka kopiah kau tu. Alah, pai. Mengutuk yatim sama awak. Eko pulang balik. Siku kau nak apa pak? Alah, pulang. Apa kau awak lah elok sikit dikacau-kacau. Bahkan kadang-kadang ditanyanya pula omak si yatim. Sihat omak kau tu nya? Sihatnya pak. Kebetulan omak yatim ke rancak. Elok-elok sama omak ya. Iyo pak, sobek apa kirim salam. Kalah lain itu. Kaum muslimin, kalau hari ini kita punya tahapan, Rasul punya tahapan, bahkan dalam kitab Samail, kalau seandainya awak ini pandailah menghayalkan Rasulullah itu, bolehlah coba hayal-hayalkan. Rasulullah itu tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Beliau lebih tinggi dari orang yang rendah, tapi akan lebih rendah daripada orang yang paling tinggi. Sebab kalau terlalu tinggi menjulai-julai kayak tiang listrik kan tak elok ya Pak. Atau pendek tersanonat, tidak juga bagus. Sedang. Rambut beliau ikal, hitam ikal, kelam. Ambo dulu waktu SMA ikal, inilah lurih dah Pak. Kening beliau agak tinggi, alis beliau tebal, pipi beliau mulus, bibir beliau seimbang dengan bentuk muka beliau, wajah beliau itu tampan rupawan. Kata sahabat yang pernah menengok wajah Rasul mengatakan, suatu malam aku keluar rumah, waktu itu bulan sedang purnama. Bapak tengoklah bulan sedang purnama, indah betul, bintang-bintang banyak. Kalau perlu duduk di lapangan bola kaki, Pak, kan tak ada pohon-pohon. Sedang purnama tu cantiknya minta ampun. Waktu itu bulan sedang purnama. Rasul sedang berada di luar rumah berpakaian mewah, berpakaian merah dari negeri Yaman. Oranglah ganteng, pakaian merah kan maraknya tu, bercahaya. Lalu ku coba membandingkan, memandang bulan yang sedang purnama dengan menengok Rasulullah. Ternyata Rasul jauh lebih memukau. Bapu kiro-kiro. Memang Yusuf itu tampan, karena Rasul mengatakan di langit keempat aku jumpa Yusuf alaihi salam. Yusuf itu dianugerahi Allah wajah yang rupawan. Akan disebut Rasul tampannya, karena Al-Quran memang menyebutnya. Saking gantengnya Yusuf itu, kalau melintas di depan perempuan, perempuan itu akan lupa sama suami, bahkan kepada dirinya sendiri. Sedang membuka buah-buahan, kata Zulaiha, Yusuf melintas. Begitu Yusuf melintas, perempuan buka buah-buahan, tangan pisau naik ke tangan. Oma. Tapi tidak ada kata oma ada. Oma. Habis. Wajah rupawan kata Rasul. Tapi Rasul mengatakan lagi, dan Yusuf itu mendapat separuh ketampananku. Mana lebih tampan Nabi Muhammad dari Yusuf? Tampanlah Mustafa iwal mursalin ini. Innallaha jamil, Allah maha indah. Mananya? Allah maha indah, kata Allah. Tuan, mohon maaf tuan, mencintai yang keindahan tu Muhammad. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih indah melebihi beliau itu. Sehingga jangankan kawan awak seperti ini, lawan pun senang menengok wajahnya. Rasanya tidak ada Pak. Awak kalau sudah benci sama seseorang, muak awak menengok muka. Ibu kalau sempat berkelahi dengan ibu yang lain, ada ibu tu berdiri di depan masjid tu, lewat situ lah awak, bu, tak, ngapa? Aduh, si Anung tu agak itu muak kau nengok, jijik kau nengok. Biarlah kau nengok hantu daripada nengok inyo tu. Padahal dengan hantu cakap ianya sebenarnya. Lewat mana ibu? Lewat lurih aja lah. Baru awak berbelok ke Sahil tu. Ibu tu tak ada bu, dia ke Bangkinang. Kau tengok suaminya ada togak dekat pintu tu. Muak menengok suami. Suaminya pun muak awak menengok. Suami istri tu pergi kedua-duanya, anaknya main kelereng, muak menengok anaknya tu. Anaknya pun muak awak. Seluruh keluarganya pergi ke Bangkinang, bu. Ada kucingnya muak menengoknya. Itulah bedanya dengan memandang wajah Rasulullah. Kaum muslimin, cara beliau berjalan, cara beliau duduk, cara beliau menunjuk, semuanya itu bisa diikuti dan mendatangkan kebahagiaan. Nah,
Itu caranya. Yang pertama, mengenal beliau. Yang kedua, bagaimana cara mencintai beliau? Hendaklah melaksanakan yang disukainya dan menjauhi yang dibencinya. Awak kan begitu, Pak. Kalau memang awak mengaku mencintai seseorang, apa yang disukainya berusahalah awak. Apa yang dibencinya berusahalah menjauhinya. Itu tanda awak mencintainya. Sekarang awak nak mencintai Rasul. Apa yang disukai Rasul? Yang pertama, Rasul itu sangat suka kepada umatnya yang rajin beribadah. Makanya tak kala seorang mukmin beribadah, Rasul bukan sekadar menyuruh saja. Rasul sebut upah yang bakalan diterima umatnya. Kalau bahasa awaknya, wahai umatku, kalau kalian lakukan ini, ibadah ini, upahnya ini. Kalau kalian yang ini, upahnya yang ini. Disebut terus setiap ibadah itu upah. Contoh, awak malas ke masjid. Bukankah Rasul menyebut upah? Jadi Rasul itu tak kala awak melaksanakan ibadah, selalu beliau menjelaskan dua. Pertama, fadail, keutamaan. Yang kedua, masail, cara. Disebutnya fadail supaya awak terdorong melakukan. Disebutnya masail supaya awak benar mengerjakan. Fadail, malas ke masjid, Rasul sebut keutamaan. Man kharaja min baitihi mutatahharan ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjalil muhrimin. Bapak ibu yang rajin datang ke masjid, pahalanya seakan-akan haji dalam berpakaian ihram. Makanya Rasul mengatakan, tahulah mereka keutamaan merangkak pun mereka tak akan datang. Keutamaan fadail. Malas masuk masjid. Masuk masjid ini ribuan malaikat menyambut. Melangkahnya saja satu langkah hapus satu dosa, langkah kedua dapat pahala, langkah ketiga mengangkat derajat. Apalagi kalau bapak ini sudah masuk ke masjid, ini tamu Allah ini tidak sembarang nih Pak. Lau ta'lamun nasu ma fin nadai wasafal awali thumma lam yajidu illa yastahimu lastahamu. Tiga profesi ini berebut awak. Pertama azan, kedua imam, ketiga saf pertama. Jadi azan ini Pak, kalau bagus suara azan lah, pahalanya besar. Hayya 'alal shalah, azan lah. Tapi kalau kan azan membuat sakit hati orang, tidak usah azan lagi. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, tidak usah azan. Apalagi azan subuh. Masjid itu dekat ke kuburan, lampu mati, hujan rintik-rintik, terdengar anjing melolong. Nekat apa tu azan? As-salat tuhairu minan naum. Tak jadi orang ke masjid lantaran nampak azan. Tadi mau orang ke masjid, tapi dia mau ngapa kok? Solat. Itu kalau subuh ngeri tu Pak. Tuhairu minan naum. Tak usah. Yang kedua, profesi yang berebut awak di masjid. Kalau tahu keutamaan, berebut nih imam. Semua awak bisa menjadi makmum. Untuk menjadi imam, imam ini orang pilihan. 14 yang harus dipenuhinya menjadi imam tuh. Salah satu bacaannya harus elok, mahrotnya harus betul, suaranya itu agak menyenangkan jamaah, dan dia harus menjaga diri. Kemudian terhindar dari dosa-dosa besar kalau tak sambut dosa kecil. Nah, nomor 14-nya tua. Cuman pengalaman, pernah bapak tuh bertahan menjadi imam, alasannya cuma satu, karena tua. Ngapa Pak menjadi imam? Awak nentuwo di siko Pak Ustaz. Tentu awak menjadi imam. Akhirnya beliau pun menjadi imam. Oh mak, menyebut safnya jelah nak golak awak. Saf, menyebut saf tu nya nak bergigi dah. Saf. Apa? Ya kurang lebih kayak gitulah. Dia pun mengangkat takbir. Allah Akbar. Terbayang dia ambo bapu kumbang mengirik tiang, untuk itulah bunyinya. Allah Akbar. Mulailah dia baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman
Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Comeh kami berjoget di belakang di buahnya. Kebetulan pula mohon maaf dia orang Jawa, kita Jawa, jadi lidahnya kayak main wayang lah Pak. Nah kalau begitu tidak usah lah. Masuk di saf pertama. Makin tahu awak keutamaan sebuah ibadah, tertarik awak mengerjakannya. Berhentikah Rasul sampai di situ? Rasul tidak ingin ibadah awak ini sia-sia. Maka beliau ajar masail, cara. Mulai dari cara berwuduk, sifat wuduk Nabi. Itu tanda awak mencintai beliau itu. Kaitkan dengan beliau. Amal itu kaitkan dengan beliau. Cara solat Nabi. Berdiri solat Nabi macam mana? Semangat. Rasul mengatakan, "Iza kumta fi solatika fasalla solatal muwadda." Bila engkau berdiri solat, jadikan solatmu itu seakan solat perpisahan. Semangat. Nanti dibilang sok-sok Pak Ustaz. Nah, sok-sok bukan begitu. Ikut sok-sok. Allahu Akbar. Nah, itu sok-sok itu. Kalau ini enggak sok-sok. Awak kan sering mencampur adukan istilah sehingga artinya salah. Orang gagah dibilang sok-sok. Orang tegas dibilang keras. Padahal bukan keras, tegas. Guru itu tak mesti keras, tegas, wajib. Ini kan semangat. Allahu Akbar. Tak sok-sok. Yang sok-sok yang tadi. Allah. Sami Allah. Nah itu ya sok-sok. Nasail. Istighfar, jangan lupa. Memang istighfar gugur dosa. Itu fadail. Basailnya elok-elok. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Bukan semua istighfar gugur dosa. Kalau sesambilan sambil menguap. Kata malaikat ikut dan surang kau tidak usah dicatat, boleh muak kau menengoknya. Subhanallah, tanaman surga makin banyak menanam makin banyak yang tumbuh, tapi elok-eloklah menanam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau dipotong tak mau, mati dia. Tak sampai ke akarnya deh. Apa kata malaikat? Alhamdulillah. Allah. Elok-elok 33 cumannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak pula elok bukan beleha. Tumak ninah tertib teratur, bukan berleha-leha. Jangan pula ibu berleha-leha, enggak juga bagus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu ibu Isa subuh baru pulang dibuatnya itu. Jadi masail yang kedua yaitu akhlakul karimah. Rasulullah itu senang dia kalau awak berakhlakul karimah. Usahakan sesama manusia, makhluk mulia, sesama muslim ini umatnya Nabi, kepada seekor anjing sekalipun dihargai. Kisah sahih, seorang perempuan lacur Bani Israel, mohon maaf ini, diampuni dosanya lantaran menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Aku melihat, kata Rasul, ke dalam surga ada seseorang lelaki menikmati kenikmatan surga. Gambaran Pak, dia pernah melakukan akhlak yang kecil, membuang kayu yang melintang di jalan, dimasukkan ke dalam surga. Akhlakul karimah. Senyum saja awak sudah dihargai. Bagaimana kalau akhlak yang lain? Modal cuman sesenti ke kanan, sesenti ke kiri. Soal dunia 4 dapatnya: sihah, sunnah, indah, mudah. 4 nih Pak, dunia. Yang kelima untuk akhiratnya sedekah. Tubasumika fi wajahi wa ahika sodako. Dengan syarat satu saja, harus ada kawan senyum. Jangan coba senyum sendiri, gilo wak sampai orang. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Rupanya kalau awak menjauhi maksiat, Rasul itu senang sama awak, ditengoknya.
mak si Anung itu. Menjaga diri. Yang keempat, yang terakhir, melazimkan sunnah-sunnah. Kata Aisyah, Rasul itu kalau mengerjakan yang baik-baik senang dengan yang kanan-kanan, kalau yang buruk-buruk dengan kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar dari masjid kaki kiri. Masuk WC karena WC itu buruk, kaki kiri. Keluar dari WC kaki kanan. Begitulah selanjut dan seterusnya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan awak yang punya kewajiban dan berusaha mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pun mencintai kita dan mudah-mudahan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Rasanya penyampaian ini baik, yang mendengarkan orang yang baik-baik, tapi yang terbaik yang bisa memahami lalu mencoba mengambil hikmah-hikmah untuk diamalkan berangsur dalam kehidupan ini, insyaallah. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kejanggalan berlabuhlah pada diri manusia. Maka kepada Allah kita memohon ampunan, kepada manusia kita wajib saling maaf memaafkan. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wal maghfirata wasihata wassalamata wat taufiqa wal hidayati li hazihil jama'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.